bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama Putri Chandrawati dalam kurung, padahal korban Yosua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rijal, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rijal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rijal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rijal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama, sementara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksananya. Selanjutnya tenggang waktu yang ada harusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah atau membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa, justru terdakwa melakukan tindakan sebagaimana telah diuraikan di atas untuk mendukung dan merealisasikan rencana tersebut, sehingga kejadian demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua Huta Barat telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang. Oleh karenanya telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat telah direncanakan